Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dia Ayu Trijani, NIM 2202011144, Prodi Sistem Informasi, Institut Teknologi dan Bisnis Tuban kelas B. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu metode dari representasi teks yang sangat populer di dunia data science, yaitu Bag of Words. Nah, Backover ini nanti menggunakan Python dan library NLTK di Google Colab. Jadi sebelum masuk ke Back of Words, kita pahami dulu nih apa itu representasi teks. Jadi komputer itu kan tidak bisa memahami teks secara langsung. Nah, teks itu perlu dirubah menjadi bentuk angka agar bisa diproses oleh mesin. Proses mengubah teks menjadi angka ini itu yang disebut dari text representation. Dengan cara ini, komputer itu bisa melakukan analisis seperti mencari pola, menghitung kemiripan, atau mengklasifikasi dokumen. Dalam dunia kerja, representasi teks itu banyak digunakan misalnya di perusahaan e-commerce, sistem analisis teks bisa digunakan untuk membaca ulasan pelanggan, kata-kata seperti bagus, puas, atau mahal itu bisa digunakan untuk mengetahui apakah komentar pelanggan bersifat positif atau negatif. Jadi representasi teks itu membantu bisnis memahami opini pelanggan secara otomatis. Nah, setelah memahami representasi teks ini, selanjutnya itu kita kenali dulu nih apa itu Back of Words. Back of Words itu adalah metode yang mempresentasikan teks berdasarkan apakah suatu kata muncul atau tidak dalam sebuah dokumen. Intinya, setiap kata itu dianggap sebagai fitur dan nilainya adalah jumlah kemunculan kata tersebut dalam kalimat. Misalnya, jika kata data muncul satu kali dalam kalimat, maka nilainya 1. Nah, ada kelebihan dan kekurangan dari Back of Words. Kelebihannya itu metodenya sangat sederhana dan mudah diterapkan, dan kita tidak memerlukan algoritma rumit untuk mengubah teks menjadi angka. Dan metode ini juga cocok untuk untuk pemula yang ingin memahami dasar dari analisis teks. Namun, metode ini juga ada kekurangannya, seperti tidak memperhatikan urutan dan maknanya. Misalnya, kalimat "saya suka apel" dan "apel suka saya" akan dianggap sama karena hanya melihat frekuensi kata, bukan konteks atau struktur dari kalimat. Tahapan dari Back of Words itu umumnya ada 4. Yang pertama ada mengumpulkan teks yang akan dianalisis, kemudian melakukan pre-processing seperti mengubah huruf menjadi kecil dan menghapus tanda baca. Kemudian melakukan tokenisasi, yaitu memecah kalimat menjadi kata-kata. Dan yang keempat itu ada membuat representasi numerik berdasarkan kemunculan kata di tiap kalimat. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke dalam kode pemrograman. Di sini saya akan menggunakan library NLTK untuk melakukan tokenisasi dan nanti untuk membuat representasi matrix back of words. Langsung saja di sini saya kan sudah menyiapkan beberapa kodenya. Yang pertama ada seperti biasa kita harus mengimport NLTK terlebih dahulu. Ini untuk memanggil library NLTK yang digunakan untuk pengolahan teks nanti. Kemudian ada from NLTK tokenize. Itu fungsinya untuk memecah kalimat menjadi potongan token. Kemudian di sini ada NLTK download bounty, dan jangan lupa nanti kita tambahkan untuk download bounty. Ini untuk yang terbaru ya, bounty tab itu. Kemudian ada variabel teks di sini yang berisi 3 kalimat yang akan dijadikan contoh untuk diproses. Yang pertama ada saya suka belajar data, kemudian ada belajar data itu menyenangkan, dan ada saya suka data.
Lanjut untuk kode yang ini, yaitu ada enumerate. Enumerate itu digunakan untuk menampilkan urutan nomor otomatis saat mencetak kalimat. Nah, hasilnya nanti akan menampilkan daftar teks yang akan diproses. Di sini ada kode word tokens. Nah, word tokens ini nanti untuk mengubah setiap kalimat ke huruf kecil, lower supaya kata seperti saya dan saya itu dianggap tetap sama, lower. Kemudian ada memecah kalimat menjadi potongan kata menggunakan word tokens. Jadi tokenized text di sini nanti berisi daftar token untuk setiap kalimat. Kemudian ada sum tokenized. Sum tokenized ini berisi daftar token untuk setiap kalimat. Dan sum tokenized text ini digunakan untuk menggabungkan seluruh kata dari sebuah kalimat menjadi satu list panjang. Dan ada set Oke, di sini kan ada set untuk menghapus duplikasi. Set untuk menghapus duplikasi dari sehingga tersisa hanya ada kata unik nantinya, kata unik dipisah. Nah, kemudian ada sorted. Sorted itu nanti untuk mengurutkan vocabulary secara alfabet agar rapi. Kemudian ada print di sini, kode print vocab. Ini menampilkan daftar kata unik, misalnya belajar, data, itu menyenangkan, saya suka. Nah, kemudian kita import dengan kode import numpy. Kode import numpy ini untuk menggunakan library numpy yang berguna dalam pembuatan matriks angka. Dan ada kode np0s len text ini membuat metrik kosong berisi 0 dan jumlah kalimat ikut nanti diambil dari 3 kalimat, kemudian jumlah kolomnya nanti kata unik 6 kata dan jadi ukuran metrik 3 kali 6. Kemudian ada kata dari for I, ini kalimat enumeric ini untuk mengulang tiap kalimat. Dan for I baris in enumeric, ini kalau kata tersebut nanti muncul dalam kalimat, maka isinya atau nilai itu di posisi nilai 1 di posisi tersebut. Nah, nanti matriksnya itu berupa 1 sama dengan kata muncul. Kalau katanya tidak muncul itu nanti 0. Nah, di sini ada print vektor untuk setiap kalimat. Ini nanti menampilkan label kolom sesuai urutan vocabulary. Kemudian aja kita langsung run. Oke, hasilnya akan seperti ini. Dari kode ini tuh adalah representasi teks dalam bentuk angka seperti berikut. Nah, setiap kolom mewakili kata unik. Setiap kolom mewakili kata unik seperti belajar, data, itu menyenangkan, saya suka. Tiap baris mewakili satu kalimat. Dan angka 1 berarti muncul, kalau 0 itu berarti tidak muncul. Representasi teks ini itu bisa digunakan untuk tahap analisis lanjutan seperti sentimen analisis, teks klasifikasi, atau dokumen clustering. Jadi back of words itu adalah langkah awal untuk berbagai teknis analisis teks di dunia nyata. Oke, jadi itu tadi penjelasan lengkap tentang back of words, mulai dari teori kelebihan dan kekurangannya hingga implementasi kodenya langsung menggunakan library NLTK dan di Google Colabs. Terima kasih sudah menonton video kali ini.
Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa membantu teman-teman untuk memahami dasar dari representasi teks ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.